Baik, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita tadi sudah udah absensi ya, sudah berdoa juga ya. Oke, baik. Kita akan melanjutkan materi dari minggu lalu. Kenapa sih kalian harus mempelajari pendidikan Pancasila? Nah, minggu lalu belum sampai sini ya? Belum ya? Belum. Belum ya? Baik, saya lanjutkan ya. Salah satu kenapa pendidikan Pancasila itu penting, pertama karena banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi di Indonesia yang akhirnya tergerusnya nilai-nilai Pancasila ya, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Contohnya ada beberapa kasus nih ya, ada kasus pertama ada kasus korupsi. Korupsi kenapa ada korupsi ya? Kenapa bangsa kita sebagai bangsa yang sangat maju, besar, tapi ujian terberat yang dihadapi oleh bangsa Indonesia itu banyaknya para pejabat yang rakus ya, mengambil harta kekayaan milik bangsa. Seharusnya uang-uang korupsi itu kan bisa diberdayakan kepada masyarakat. Nah, yang ingin saya tanyakan, dalam proses penegakan hukum saat ini, khususnya kasus-kasus korupsi, kalau KPK menangkap para koruptor ini, melakukan proses penyidikan para koruptor, sebenarnya menurut kalian ini koruptor ini semakin sedikit atau sebenarnya penegakan hukumnya itu yang bagus gitu loh. Menurut kalian dengan adanya proses penangkapan para koruptor ini sebenarnya koruptornya yang banyak atau memang proses penegakan hukumnya sudah berjalan? Nah, siapa yang mau argumen? Silakan. Koruptornya emang banyak, Pak. Gimana? Siapa? Sidik? Siapa yang ngomong tadi? Pancasila itu mah. Ya, Pak. Siapa? Silakan Abdul Ghafur ya? Silakan Ghafur. Koruptornya emang banyak, Pak. Koruptornya yang banyak. Oke, jadi terkesan penangkapan koruptor ini, pelaku koruptor itu tidak ada habisnya ya, gitu kan. Gitu. Tapi memang saat ini koruptor-koruptor di Indonesia memang tidak diberikan efek jerah sih. Menurut saya ya, tidak diberikan efek jerah dikarenakan hukuman-hukuman di Indonesia terkesan ringan. Nah, kalau kita lihat di Amerika itu tidak ada yang namanya hukuman mati. Memang tidak ada. Tetapi mereka hukumannya itu penjara bisa sampai puluhan tahun atau ratusan tahun loh. Jadi ya sama aja kan nanti ujungnya matinya di penjara. Nah, di Indonesia kalau misalnya hukumannya 12 tahun itu bisa ada remisi, ada potongan-potongan remisi ya, yang harus 12 tahun akhirnya bisa jadi 9 tahun, 8 tahun, bahkan 7 tahun. Nah, artinya hukum-hukum yang ini yang mereka ngambil uang rakyat, para koruptor ini sampai ratusan juta, miliaran gitu kan. Kalau dihukum misalnya 7 tahun kan ibaratnya kalau yang dikembalikan kepada negara itu tidak sesuai dengan ya apa yang dikorupsikan, ya, berarti kan masih ada sisa-sisa yang mereka ambil ya. Gitu. Nah ini yang harus kita lihat juga, apakah hukuman-hukuman 12 tahun atau hukuman mati itu sudah pas apa belum. Nah, tapi di Indonesia belum ada hukuman mati ya, kalau di Cina ada. Nah, mungkin solusinya yaitu hukum para koruptor itu cukup dimiskinkan saja. Selain di penjara, dimiskinkan semua aset yang ada dimiliki oleh keluarganya, oleh dirinya itu diambil oleh negara. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak bisa memanipulasi dengan apa dengan gitu. Tidak bisa membayar orang lain, membayar orang untuk dia bisa bebas kan dengan kekuasaannya kan uang kan bisa bicara ya. Kita contohlah
kenapa Gayus Tambunan dia seorang koruptor, seorang maling ya, seorang maling. Sekarang kan bahasa koruptor itu kan lebih lebih halus ya. Jadi ada yang bilang bahwa koruptor itu sebenarnya maling aja gitu. Karena kalau maling kan konotasinya agak kasar dan memberikan efek kok kayak negatif banget. Nah, seorang Gayus yang harusnya di penjara kok bisa-bisanya dia nonton pertandingan tenis di Bali coba. Ini kan artinya ada permainan-permainan oknum-oknum nakal ya, khususnya di lapas gitu kan. Kenapa dia bisa bebas ya? Mungkin karena ada suap yang diberikan kepada penjaga lapas sehingga dia bebas, atau kepala lapas. Nah, di sini kan artinya penegakan hukum itu bukan hanya polisi saja, tetapi aparat lainnya pun harus ikut serta nih. Perlu nggak sih sebenarnya Indonesia itu perlu apa ya, pemutusan regenerasi. Maksudnya apa? Pemutusan regenerasi. Artinya generasi-generasi tua, misalnya ya, misalnya generasi usia 50 tahun ke atas itu sudah dipensiunkan dini. Misalnya, kemudian direkrut orang-orang baru nih, orang-orang yang lebih muda, yang biasanya punya semangat untuk bersih. Terkadang semangat untuk bersih ya di kalangan mungkin para pegawai muda, tetapi ketika dia sudah terjun ke sana, ke lingkungan, ternyata mereka mencontoh kanan kirinya para seniornya gitu kan, untuk markup anggaran lah, untuk manipulasi data lah dan lainnya. Nah, menurut saya sepertinya harusnya aparat penegak hukum atau para petinggi-petinggi kita ya harusnya ada proses regenerasi PNS atau karyawan atau penegakan hukum ya misalnya. Karena sejauh masih ada orang-orang tua gitu kan, misalnya orang-orang tua yang kaku dan lain-lainnya, ya korupsi ini mungkin masih ada. Gitu. Karena biasanya kan praktek-praktek korupsi kan turun temurun ya. Mereka akan mencontoh para petingginya dulu atau misalnya rekan kerjanya seperti apa gitu. Itu sih menurut saya. Oke, kemudian kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini terjadi hampir di beberapa wilayah Indonesia ya. Oke, di wilayah Indonesia karena eksploitasi alam yang berlebihan, eksploitasi batu bara, nikel, tambang, emas, baja, uranium, minyak mungkin. Nah, sehingga hasil dari eksploitasi alam ini tidak dilakukan pembaharuan alam, misalnya reboisasi atau sejenisnya ya. Sehingga ketika musim hujan atau misalnya gempa bumi, alam itu berontak. Gitu. Kalau alam sudah marah, sesakti apapun kalian, sepintar apapun kalian, seganteng atau secantik apapun kalian, kalau misalnya alam udah marah, kita tidak bisa mengelak ya. Ya, misalnya gempa bumi, karena saya glowing, nggak mungkin lah terkena saya, nggak mungkin ya, semuanya terdampak juga misalnya seperti itu. Artinya kerusakan alam ini juga difaktor karena adanya kerakusan khususnya para pejabat ya. Gitu. Kita tahu lah kemarin ada kasus seorang wakil bupati yang menolak tambang emas ya di salah satu kabupaten terluar di Indonesia, di di Sulawesi Utara ya. Nah, itu wilayah itu sebenarnya dari segi aturan undang-undang tidak boleh dieksploitasi karena wilayahnya sangat kecil, pulaunya sangat kecil. Tetapi kan bisa lolos gitu kan. Kok bisa lolos dia ada peraturan ini ya. Artinya apakah ada main mata nih para pejabat kita di sana. Nah, nggak tahu nih wakil bupati ini kan meninggal dunia ya. Yang menolak ini kan meninggal dunia. Nah, ada yang berspekulasi apakah benar dia itu matinya mati murni atau mati karena ada sabotase. Gitu. Ini nggak tahu kasusnya udah sampai mana nih, apa diusut lebih jauh atau tidak. Nah, artinya kerusakan lingkungan ini juga sebenarnya pembukaan lahan-lahan ini kan sebenarnya memang ada mafia-mafia juga ya, gitu kan. Kita mungkin sering mendengar di wilayah Sumatera banyaknya hutan kebakar, Kalimantan hutan kebakar. Benar nggak sih hutan itu kebakar secara murni?
atau memang itu ada ulah campur tangan manusia. Tuh, kita tahu bahwa kalau untuk hutan yang dibakar lebih efisiensi biayanya lebih murah ketimbang ditebang satu-satu ya. Makanya kalau kalian perhatikan di situ kalau biasanya kalau ada pembakaran hutan atau hutan terbakar biasanya akan beralih fungsi menjadi apa ya, perkebunan sawit ya. Di sini yang punya kebun sawit siapa ya? Ada ya? Oke. Karena sawit itu sama-sama pohon ya, tetapi apa ya, tidak bisa akarnya itu bisa mencengkram kuat gitu kan gitu. Makanya tanah itu kan kalau banjir tuh ya udah gitu kan, tinggal banjir aja gitu. Tidak bisa menyerap air dan lainnya. Kemudian faktor disintegrasi. Disintegrasi itu sebenarnya ada karena kekecewaan yang diterima, mungkin sebagian kelompok tertentu yang tidak puas akan kinerja pemerintah, yang tidak puas dengan aturan pemerintah, atau tidak puas akan hasil sumber daya alam di wilayahnya yang dieksploitasi, tetapi masyarakatnya tetap tidak sejahtera. Akhirnya kelompok-kelompok ini yang melakukan pemberontakan, ya akhirnya menuntut untuk melakukan kemerdekaan Indonesia, menuntut lepas dari Indonesia misalnya, atau ingin mendirikan negara negara sendiri gitu kan. Kita tahu lah ada kelompok-kelompok banyak ya. Ada kelompok dulu kita mengenal ada Gerakan Aceh Merdeka, mungkin ada DITII ya, Daulah Islamiyah, Tentara Islam Indonesia. Kemudian ada juga mungkin kalau di Maluku ya, di Maluku Selatan itu ada gerakan separatis namanya Republik Maluku Selatan, RMS ya. Nggak tahu masih ada nggak ya gaungnya nih. Kemudian kalau di wilayah Papua ada sekarang KKB ya, kelompok kriminal bersenjata. Nah, kalau dulu namanya OPM, tapi bahasa yang digunakan oleh pemerintah Indonesia namanya KKB ya, kelompok kriminal bersenjata. Gitu. Nah, kelompok-kelompok ini kan sebenarnya ingin menuntut kemerdekaan dari Indonesia, karena mereka berpikir bahwa mereka bisa seperti Timor Leste. Gitu. Padahal kan kita lihat bahwa sejarahnya kan Timor Leste itu kan memang bukan jajahan Belanda, mereka adalah jajahan Portugis ya. Nah, kemudian tahun 1972 Timor Leste itu diberikan apa ya, Portugis mempersilahkan Timor Leste menjadi negara sendiri atau gabung Indonesia. Tetapi memang saat itu di wilayah sana yang berkembang kelompok-kelompok yang berhaluan kiri. Oke, kelompok-kelompok berhaluan kiri yang apa namanya, yang ideologinya komunis. Jadi Amerika takut kalau nanti Timor itu atau Timor Leste itu saat itu akan menjadi negara komunis di Asia Tenggara. Makanya didorong oleh Amerika, oleh para sekutunya agar mereka bisa masuk ke Indonesia. Makanya Indonesia menerima itu. Tetapi selama dari tahun 70-an sampai tahun 98, 99 ya, Timor Leste itu tidak memberikan sumbangsi dalam segi finansial. Bahkan hampir beberapa persen dari APBN negara itu habis hanya untuk pembangunan di Timor Leste. Karena ketinggalan ya. Tapi kita lihatlah sekarang Timor Leste setelah merdeka ya hampir 20 tahun, itu nyaris negaranya stagnan ya, bahkan masuk ke dalam salah satu negara termiskin di dunia. Gitu. Artinya kemerdekaan dari Indonesia itu bukan menjamin rakyatnya akan sejahtera. Dan sejahtera itu sebenarnya para penghasut yang ingin menjadi penguasa di negara barunya, gitu kan? Gitu. Coba lihat Timor Leste itu para pejabatnya kan yang kaya hanya pejabatnya saja ya, masyarakatnya tetap miskin ya. Artinya itu yang harus kalian pertimbangkan. Apakah kemerdekaan itu membuat kita sejahtera atau membuat
para pemimpin yang sejahtera. Nah, itu jangan terhasut masalah itu. Kemudian terorisme. Nah, terorisme ini terjadi karena adanya paham-paham radikal. Jadi paham-paham radikal itu ya paham yang menganggap bahwa kita adalah terbaik, agama kita terbaik, atau kelompok kita terbaik, sehingga paham-paham ini membenarkan bahwa perilaku teror itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Makanya akhirnya dari radikal ini actionnya apa, tindakannya itu ada terorisme. Misalnya contoh ya teror kan meneror ya, menakut-nakuti orang ya. Gitu. Mungkin kalian pernah punya pengalaman, misalnya punya relasi pertemanan atau hubungan kedekatan. Ketika ada seseorang yang suka sama kita, dan kita menolak secara halus, ada orang yang tidak terima. Akhirnya kita diteror kan, lewat SMS, diancam, itu kan sebenarnya teroris ya, gitu. Dalam bentuk skalanya kecil. Nah itu kan, teror itu kan membuat kita tidak nyaman, membuat kita merasa takut, gitu kan, itu kan teror. Nah khususnya teroris ini, para pelaku teroris ini banyak mengincar generasi muda, generasi seusia kalian, untuk dijadikan pengantin ya, atau di brainwash, dicuci otaknya nih, cuci otaknya, akhirnya kalian bisa menuruti apa yang dia mau gitu kan. Bisa nggak sih cuci otak? Benar nggak sih bisa cuci otak? Bisa. Orang kalian aja bisa dihipnotis lewat telepon. Betul nggak? Ada ya? Ada yang pernah kena hipnotis lewat telepon ya di sini? Pernah, Pak. Nah ya, tanpa sadar. Ada teleponnya aja, Pak. Ya, tanpa sadar kita nurut ya. Itu hipnotis loh, lewat telepon ya. Itu kan pencucian otak itu. Tapi lewat telepon aja bisa, apalagi langsung gitu kan. Nah itu brainwash ya, pencucian otak. Kemudian dekadensi moral, adanya penurunan moralitas nih, khususnya di kalangan remaja, khususnya di kalangan anak kecil ya sekarang ya, apalagi belajar daring itu, sekolah daring itu tidak membuat mereka pintar, karena biasanya anak-anak yang sekolah, untuk kalau di kampus tidak ada ya yang ngasih tugas terus ya, adanya dosen pasti ngasih materi. Kalau di anak-anak SMA sampai anak-anak SD mungkin, mereka itu mendapatkan materi dari guru itu hanya mungkin nggak setiap hari. Yang diberikan hanya tugas, sehingga apa? Sehingga anak-anak itu pemahaman materi tidak bisa, itu tidak nyampe. Sedangkan dituntut yang mengajarkan orang tuanya. Padahal orang tuanya waktu dulu SMA mungkin sering bolos pelajaran matematika. Ternyata pas jadi ibu, dia suruh ngajarin matematika. Blank lah dia. Bukan materi yang diajarkan, malah emosional yang didapat siswa ya, gitu. Jadi makanya kekerasan terhadap anak itu di era COVID-19 itu malah jumlahnya grafiknya naik ya. Naik. Bahkan ada kasus di Tangerang, seorang anak kembar ya, kembar. Yang satu dia tidak paham materi, ibunya emosional. Saking emosionalnya, akhirnya anak ini maaf ya, dipukulin pakai sapu, dan akhirnya yang satu meninggal dunia. Nah ternyata orang tua ini anaknya itu dimasukin karung dan dibawa ke wilayah Banten, pulang kampung dia, dikuburkan secara diam-diam. Tapi ya itu dikuburkan kayak nguburin kucing aja. Artinya di sini kan miris ya, gitu kan. Cuma gara-gara sekolah online akhirnya banyak nyawa anak yang telantar gitu kan. Yang diskriminasi apa? Oke. Baik, lanjut ya. Untuk ini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, oke. Tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, tadi saya katakan banyaknya tikus-tikus berdasi. Ya. Jadi penampilan itu sebenarnya maling itu juga nggak harus urakan sih. Ya, bahkan sekarang yang paling kejam itu maling yang berdasi ya, pakaian rapi,
punya pangkat, punya pakaian dinas gitu. Tetapi dia melakukan pungli di mana-mana, melakukan korupsi di mana-mana. Terkadang kita menghujat para pelaku koruptor, tetapi terkadang kita juga memberikan peluang mereka untuk melakukan itu. Contohnya apa? Contohnya, Pemberantasan KPK. ya, misalnya pemberantasan KPK. Misalnya gini, kita membenci koruptor nih, tapi di sisi lain kita memberikan peluang mereka untuk korupsi. Kita menjadi pelaku penyuapan. Misalnya kasus apa? Serangan fajar, Pak. Oke, serangan pajak, bolehlah saat pemilu. Ada lagi? Ada lagi? Ini banyak loh contohnya. Ada lagi? Memperpendek vonis penjara, Pak. Memperpendek vonis penjara. Oke, bolehlah ya. Oke, yang paling dekat lah dalam kehidupan sehari-hari kalian. Pungli. Ya, pungli ya. Pungli. Uang damai Nah, kecil polisi, Pak. uang damai ya. Uang damai kan sebenarnya itu kan bagian dari ini ya. Apa? Grasua, penyuapan. Ya. Di sisi lain kita benci nih ya. Ya, di sisi lain kita benci sama koruptor, tapi di sisi lain ketika kita dalam keadaan kepepet gitu kan, akhirnya ya udahlah damai aja. Itu kan kita. Tapi di sisi lain kita memberikan damai, di sisi lain kita akhirnya menghujat juga. Itu kan nggak elok gitu kan. Seharusnya kalau kita personality kita bagus ya, ketika kita ditilang misalnya ya udah kita bilang aja Pak saya sidang aja. Tapi sekarang saya sangat mendukung sekali kalau kasus untuk tilang ini lewat ini ya, lewat e-tilang ya, gitu, lewat e-tilang, lewat bank itu lebih, menurut saya sih lebih oke lah ya, gitu kan. Jadi uang yang masuk pun masuknya ke negara, gitu, bukan ke kantong pribadi. Kemudian cyberbullying, perilaku kekerasan terhadap di dunia maya. Saya tidak tahu kalian pernah mendapatkan perilaku bullying atau tidak. Oke, mungkin kalau tidak mendapatkan, mungkin kalian menjadi pelaku bullying malah ya, gitu. Ya kan? Pak. Nah, sekarang kan di era sosial media kan kita nggak kenal seseorang, tapi kita bisa menghakimi. Karena kita tidak kenal. Tapi kalau ketemu langsung, boro-boro kalian bisa mangap ya, gitu kan. Gitu. Mungkin kalian menghujat artisnya ya, menghujat artis yang kalian nggak kenal, tapi kalian hujat. Tetapi ketika kalian ketemu artis, pasti kalian minta foto ya, gitu. Nah ini, ya artinya ada dua sisi kepribadian dalam diri kita nih. Kasus bullying ini salah satu faktor yang membuat psikologi terganggu dengan cepat ya. Gitu. Oke, gini, di sini ada yang punya, maaf, di sini ada yang jadi selebgram. Tidak, Pak. Ada lah. Cynthia selebgram, Pak. Kayak Cynthia, kayak Sinta ya. Cynthia Sidaputar. Kayak Cynthia ini kayak tampang-tampang seleb. Iya. Iya, Kak. Iya, Kak. Iya, Pak. Ya. Cynthia. Kayak tampang-tampang selebgram nih kelihatan nih. Ya, gimana Cynthia? Followermu berapa Cynthia? Apa? Di Instagram 58.000. Oh, kan selebgram ini. Nah, apresiasi. Promotin, Kak. Baiknya Kakak. Promote dong, promote. Oke, nah ini saya anggap aja dia 58.000 itu udah masuknya selebgram ya, gitu. Udah bisa swipe up, Pak. Ya, udah endorse juga ya Cynthia ya, sukses ya karirnya di. Cynthia pernah nggak dapat bullying dari netizen? Kenapa pakai akun fake nggak lihat jadi hater? Ya, biasanya pakai akun-akun fake ya, akun-akun dia nggak berani menunjukkan bodong. akun bodong. Tapi jangan salah ya, ini sebagai pemahaman kalian. Jadi akun-akun bodong itu bukan berarti kita tidak bisa mencari loh. Polisi itu ada namanya polisi cyber. Jadi ketika kita dianggap pencemaran nama baik, kita bisa dilacak loh. Dilacak sampai HP yang perangkat yang digunakan tuh seri apa ketahuan. Makanya kalian jangan sekali ini bermain-main dengan ucapan khususnya di sosial media, karena ketidaksukaan kita sama orang lain yang belum kita kenal kepribadiannya,
kita menghakimi. Nah, kalau misalnya orang-orang tersebut tidak terima, kita bisa loh itu apalagi undang-undang ITE kan undang-undang pasal karet ya. Orang bisa kena semua gara-gara ini ya. Makanya contoh-contoh kasusnya banyak ya. Gitu. Hati-hati ya kalau berkomentar gitu kan. Gitu ya. Makanya kalian sosial media itu sebenarnya bisa menjadi lahan positif juga, tapi bisa memberikan efek negatif terhadap diri kita. Nah, ketika kita mau terjun ke sosial media, bisa kita mau jadi artis TikTokers atau jadi artis selebgram, mau jadi artis seleb tweet ya Twitter ya, atau kita jadi YouTuber, berarti kalau kita sudah kalau kita sudah niat untuk terjun di sini, berarti kita harus siap untuk dibully. Ya, karena otomatis kita sudah siap kita sebagai figur nih, sebagai orang yang dikenal di masyarakat. Makanya ya itu resiko dan nggak resiko ya gitu. Tapi ya jangan sampai ya kita juga kalau nggak kenal ngapain sih kita harus membenci orang yang kita nggak kenal ya. Gitu. Nah, kemudian teks ya pajak, ngemplang pajak nih. Biasanya mungkin orang-orang seperti kita, orang-orang yang biasa-biasa aja, yang nggak kaya-kaya banget, yang nggak miskin-miskin amat gitulah ya, gitu kan. Biasanya pajak ini kita selalu bayar ya. Ya, misalnya pajak kendaraan bermotor, mobil, kemudian pajak rumah, pajak pendapatan penghasilan, atau misalnya kalian membeli makanan itu udah ada pajaknya ya 10% misalnya gitu. Artinya apa? Pendapatan-pendapatan ini biasanya yang ngemplang-ngemplang pajak itu sebenarnya biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berduit. Misalnya dia seorang pengusaha, dia seorang pejabat, dia seorang entertain, artis yang omsetnya miliaran misalnya. Nah, biasanya mereka memanipulasi pajak itu ya dia dengan money laundry, pencurian uang, atau dia pelaporan pajak tidak terbuka gitu kan. Gitu. Makanya banyak sekali para pejabat-pejabat kita yang menyimpan uangnya itu malah ke Swiss ya. Karena Swiss itu adalah negara yang sangat ketat sekali untuk data pribadi itu mereka tidak akan mau membocorkan. Gitu. Makanya susah orang-orang pemerintah Indonesia untuk mengungkap uang-uang yang ada di luar negeri hasil dari curian-curian ini atau pengembangan pajak. Gitu. Kalau Sinta sudah dapat endorse ya, Sinta? Iya, Pak. Sudah ya? Oke. Kalau boleh tahu nih ya, ini agak kepo. Ranknya per bulan itu bisa dapat berapa? Kalau dari Instagram, Pak, dari TikTok juga. Oh, YouTube juga? TikTok, Pak. Oh, TikTok berapa? 4-6 mungkin. Lumayan ya. 4-6 itu kan artinya untuk itu namanya saya sempat bilang ya di pertemuan kemarin itu salah satu kerja cerdas itu artinya di era digital ini tidak ada yang namanya kata nganggur loh sebenarnya. Pengangguran itu sebenarnya harusnya tidak ada loh. Karena apa? Ketika seseorang bisa mencari kesempatan, sosial media itu gampang sekali. Ya. Gitu. Oke, maaf ya ada siaran berita ya. Oke, lanjut. Nah itu ya. Jadi memang itu yang saya bilang. Ketika mungkin Cinta masih tahap menuju untuk sukses ya. Semoga sukses ya Cinta ya seperti selebgram-selebgram yang seperti di Aceh ya yang ratu-ratu lah ulang tahun ngundang siapa. Itu proses hidup itu berproses. Banyak kakak kelas kalian juga jadi selebgram dan finansialnya lumayan. Nah itu menurut saya itu ya nggak apa-apa gitu kan, mencari uang tuh yang penting halal gitu ya gitu. Nah tapi kalau mungkin skalanya udah kayak Deddy Corbuzier, udah kayak Atta Halilintar, pasti pajak yang dikeluarkan besar sekali. Omsetnya Atta Halilintar itu kan 450 juta ya, paling kecil loh. Sebulan dikali 1 tahun berapa pajak yang dikeluarkan bisa sampai miliaran. Makanya terkadang kita iri orang-orang punya Lamborghini gitu kan, misalnya Sidik
iri atau Amin. Lamborghini ya. Tetapi jangan lupa pajak yang dikeluarkan ketika satu unit Lamborghini itu tiap tahunnya itu satu unit mobil juga. Seharga satu unit mobil loh. Jadi kalau Lamborghini ya mungkin pajaknya bisa sampai ratusan juta atau 200-an juta gitu ya. Jadi harus siap itu ya. Gitu. Jadi ketika kita siap kaya, kita juga siap bayar pajak gitu. Kadang kan orang memang ini ya agak berat ya kalau ibaratnya hasil kerja kita kok dikasih ke negara itu agak berat gitu kan. Karena kok uangnya kan banyak ya. Oh 20.000 nggak masalah, tapi kalau udah jumlahnya udah puluhan juta kan kerasa ya kan gitu. Tapi ya semoga dengan kita membayar pajak pada negara itu dapat memberikan ekonomi yang positif dan rezeki kita juga tetap ngalir ya. Niatnya sedekah aja ya gitu aja. Insya Allah ya kalau itu rezeki tidak akan terputus. Nah ini perilaku pacaran dan seksual remaja di Indonesia yang saat ini semakin beraneka ragam model gaya pacaran anak-anak sekarang ya gitu. Ya saya nggak tahu ya pasti di kelas ini jomblo semua ya gitu. Bahkan setiap saya tanyakan, kamu gimana pacaran? Oh maaf Pak, saya jomblo ya. Kalau pas kayak gini jomblo ya gitu. Padahal kan sebenarnya banyak ya pacarnya gitu. Nah kalau kenapa perilaku pacaran saat ini menjadi salah satu penurunan? Kemarin saya melihat seorang anak usia 14 tahun, laki-lakinya, pacarnya usia 21 tahun, dia ngekos bareng, mungkin kumpul bersama kebo ya istilahnya. Nah, akhirnya seorang pacar itu hamil. Tapi karena ini seorang laki-laki ini pertama usianya juga belum matang secara psikologi, akhirnya dia ketidaksiapan untuk menjadi seorang ayah. Akhirnya bagaimana caranya seorang pacar itu dibunuh, bahkan perutnya kan diinjak ya. Mungkin kalian tahu kan berita-berita yang artinya gini. Ketika kita punya relationship hubungan pertemanan, cobalah kita melihat apa yang akan terjadi kita masa yang akan datang. Boleh kalian boleh punya pacar boleh, tetapi harus tahu batasan-batasannya. Tapi kalau kalian misalnya terlalu gaya pacarannya udah agak model-model barat ya, Las Vegas misalnya kan, terbuka, liberal ya, tapi ya berarti kalian harus siap risikonya. Tapi memang di Indonesia ini cukup ini ya, sekarang menjadi salah satu cukup perhatian ya di banyak orang ya. Kalau Sidik gaya pacarannya masih aman-aman saja ya Sidik ya? Pacaran aja belum, Pak. Oh, belum ya. Polos ya berarti ya. Masih Iya, Pak, saya polos. masih laki-laki baik lah ya gitu. Belum ternoda berarti ya. Nah, Astagfirullah, Pak. kalau Ahmad Riki gimana Ahmad? Namanya sama nih. Tapi kayak wajahnya wajah playboy. Belum, Pak. Astagfirullahaladzim. Apa? Belum parah gitu gaya pacarannya atau gimana? Belum punya, Pak. Belum punya ya. Oke, semoga lekas punya ya. Amin. Nih ya. Nah, ayo Yuni, masnya atau abangnya atau kakaknya sudah punya Yuni? Kalau kakak sudah. Oh, udah punya pacar? Yuni sudah punya pacar? Tidak Pak. Oh, tidak punya. Ya Allah, saya ngenes ya. Selama saya ngajar 5 kelas, kok nggak ada yang pernah punya pacar ini. Luar biasa. Ini jomblo-jomblo sejati ini ya. Coba tanya Cici, Pak. Fokus kuliah, Pak, soalnya, Pak. Fokus kuliah ya. Jawaban-jawaban yang pers ya, gitu kan ya. Gak apa-apa lah ya, kalau pas kuliah belajar Pancasila nggak punya pacar Pak. Dan kan dilihat anak baik-baik ya gitu ya. Padahal kan luarnya udah kayak singa ya gitu. Ganas. Oke, lanjut. Oke, kemudian drugs. Nah, di sini maaf, ada yang pemakai narkoba nggak?
Ayo jujur. Oke. Enggak, Pak. Randy sering makan narkoba nggak, Ren? Nggak pernah, Pak. Cocok narkoba. Aduh. Nggak make ya. Irfan, nah Irfan mungkin tampang cute tapi pemakai nggak, Irfan? Pak, enggak, Enggak ya? enggak. Enggak. Andrew. Nggak. Oke, Andrew makan narkoba nggak tuh? Nggak. Enggak, baik-baik ya. Bima? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah? Masih Bima. Bima pernah makan narkoba nggak? Nggak pernah ya, Bim? Nggak pernah, Pak. Tapi kalau Amer sering? Amer? Nggak pernah juga, Pak. Nggak pernah ya? Oh, luar biasa ya anak-anak baik-baik ini semuanya ya. Gitu. Nggak pernah minum Amer ya. Ya, makanya nih baik-baik semua nih. Bagus ya. Jadi gini, pesan saya, senakal-nakalnya kalian, senakal-nakal kalian, ibaratnya sebejat-bejatnya kalian lah ya, kasarannya itu jangan sampai kalian menggunakan narkoba ya, atau berdekatan dengan inilah, gitu kan. Apapun istilahnya, mau kalian dapat bullying dari teman-teman pertemanan kalian, ya kalau kalian punya prinsip jangan coba. Karena gini, orang tidak ada yang kaya atau sukses karena narkoba loh. Bahkan banyak yang jatuh gara-gara narkoba. Gitu. Pablo Escobar, Pak. Apa? Escobar. Gimana Sidik? Gimana? Pablo Escobar, Pak. Narkoba, Pak. Kabar apa? Raja narkoba Pablo Emilio Escobar Gaviria. Iya, jangan ya gitu kan. Karena coba lihat ya, banyak yang artis-artis itu jadi karena narkoba ya. Karena narkoba itu kalau kita awalnya biasanya gini ya, biasanya pengedar ini kan ngomong, "Wih, bro, hello bro," gitu kan. "Yuk nih, gue punya barang bagus nih, ya udah gratis lah buat rumah, sohib." Nah, sekali gratis ya, 2 kali gratis. Tetapi ketika kalian sudah mulai ada efek kecanduan, nah itu sudah mulai dimainkan. Hati-hati juga kalau kalian punya teman-teman yang seperti ini. Terkadang teman-teman malah justru menjerumuskan ya. Misalnya ada kasus dia punya temannya dijebak untuk jadi kurir narkoba, ada juga loh kasus-kasus itu terjadi. Jadi harus hati-hati juga gitu. Nah, kalau ganja itu kan sekarang lagi dikaji ya, apakah ini bisa boleh untuk kesehatan atau boleh untuk dikonsumsi. Tapi kalau di Indonesia masih belum legal ya ganja ini sebagai untuk kesehatan. Kalau mungkin kalau di Aceh itu jadi lalapan ya, lalap ya, biasa sayur di sayur ya. Jadi ganja itu kan yang dikeringkan, ya. Jadi tanaman yang dikeringkan yang akhirnya jadi ganja. Makanya ganja itu kan biasanya dilinting, gele ya. Mungkin gele ya, pakai kertas, dilinting, ngegele, nyimeng lah, dulu istilahnya nyimeng gitu kan, ngegele, nah itu ya itu ganja, itu ya, jangan ya, karena janganlah gitu kan. Oh kalian aja sekarang udah kismin ya, apalagi kalau pakai narkoba ya, tambah kismin ya, gitu. Jangan ya, jadi orang-orang sukses dengan sehat aja ya, gitu, minum jus aja, susu ya. Susu sapi, susu kedelai atau susu apapun lah ya yang menyehatkan. Beras kencur. Ya beras kencur boleh, kiranti juga boleh ya, boleh lah. Yang penting buat sehat ya. Gitu. Kemudian ini Pancasila itu tergerusnya nilai-nilai Pancasila itu karena banyaknya organisasi-organisasi yang menentang Pancasila. Tidak dipungkiri ya, banyak organisasi-organisasi yang bermunculan di Indonesia hasil produk pemikiran dari luar negeri. Mereka menuntut, berdirinya negara-negara Islam atau negara khilafah yang berbasis agama, atau ada kelompok-kelompok yang ingin mendirikan negara komunis misalnya. Gitu. Atau karena kalian ingin mendapat jabatan, kalian ikut kelompok Sunda Empire gitu kan. Habis juga kan kemarin kelompoknya ada ya, terus diperunjuk kerajaan apa tuh, raja apa sih, keraton apa gitu deh, bikin raja sendiri, keraton ya yang kayak gitu loh. Banyak nggak kelompoknya, banyak.
Jadi di Indonesia itu banyak orang yang stres, ya gitu. Jadi makanya banyak anak-anak muda juga yang stres ya, yang gila banyak ya. Dan media yang kalian dicekoki nih oleh media. Nah, biasanya media ini sangat sangat memberikan efek negatif buat kita semua ya. Kalian bisa berperilaku hedonis gara-gara media. Ya mungkin kalau dulu medianya media televisi ya. Ini caranya siapa ini? Ini suara kesek-keseknya dari siapa? Oke. Nah ini media ya. Media ini kan salah satu agen propaganda yang dilakukan oleh kelompok-kelompok elit global. Kalau udah ngomong elit global itu udah kalian bayanginnya itu Illuminati ya. Kalau Illuminati nggak? Gambarnya mata satu. Itu salah satu katanya itu propaganda elit global. Tapi memang ada juga ini sebagai propaganda di sebuah negara. Mungkin di sini ada yang pasukan army di sini, kayaknya tampang-tampang Nari, Luciana, Devi, Istiara, Fadila, Uut, Amalia. Ini kayaknya army militan ya. Oke. Seorang army bukan Novita gitu kan. Nah, Saya XOL, Pak. Bukan army. Saya XOL, bukan army. oh, XOL ya, masih Citizen, Pak. Kerjanya apa? Netizen, Pak. masih ini ya, masih batas wajar ya ke fanatikannya. Kan kalau udah BTS kan K-pop. Nah, K-pop itu kan salah satu propaganda Korea Selatan. Wibu Pak, wibu. Ya, untuk kalau Wibu beda lagi nih. Tenggelamkan aja. Nah, nanti ada lagunya ya. Lagu apa? Kimochi itu loh, yang siapa tuh yang lagi tren sekarang tuh? Yang nggak pakai dasi itu lah. Itu kan dari Jamet Kudasi. Jamet Kudasi ya. Bang Jamet nggak pakai dasi ya, tapi untungnya kalian pakai dasi ya, jadi bukan Bang Jamet. Oke ya. Nah, orang-orang yang Korea itu kan sudah mempersiapkan bagaimana membuat brainwash, pencucian otak massal secara global. Jangan salah, ini ada permainan campur tangan juga ini ya. Nah, jadi disiapkan para artis-artis yang ditampilkan ke layar televisi. Dia seorang penari dengan wajah yang paras ya, parasnya itu serupa semua dari personilnya dari A sampai Z, wajahnya sama semua ya, gitu. Karena hasil pembaharuan operasi ya, gitu. Tapi nggak semua yang artis Korea dioperasi, tapi rata-rata ya, gitu ya. Nah, kemudian ketika seseorang sudah suka dengan musiknya, maka dia akan suka dengan drama-dramanya. Ketika dia sudah suka dengan dramanya, dia akan suka dengan bahasanya. Dia akan suka dengan makanan-makanannya. Dia akan suka dengan tontonan budayanya. Iya, rata-rata gitu loh. Contohnya aja ya, yang suka Korea pasti makanannya ala-ala Korea juga ya, gitu kan. Kimbap, kimbap, tepoyaki, Kimchi, Pak. kimchi ya. Itu kan makanan ala-ala Korea yang sebenarnya kalian nggak suka sebenarnya, tapi ingin biar terlihat wow dan keren aja di mata netizen, biar kalian diposting status WA, wis aku makan kimochi ya, gitu kan. Ternyata itu salah satu propaganda juga sebenarnya. Makanya kemarin ada yang bilang Upin Ipin itu kan sebagai propaganda dari Malaysia kan? Iya. Ya kan, untuk mencitrakan dirinya sebagai bangsa yang toleran, negara yang majemuk, gitu kan. Coba deh tanpa sadar deh, coba kamu lihat deh saudara-saudara kalian yang anak kecil yang sering nonton Upin Ipin pasti menggunakan dia meniru cara bahasanya. Ya kan, itu kan sebenarnya salah satu propaganda juga sih. Jadi media itu bisa menjadi propaganda juga buat kita semua. Itu makanya kalian sekarang yang dibentuk di sosial media seperti yang sekarang ya, itu budaya konsumtif.
kalian dicuci otaknya untuk mencintai barang-barang mewah. Ya, tas Gucci, LV, apalagi sih tas bermerek itu. Saya nggak ikut misalnya. Intinya kayak gitu ya. Coba yang kalian lihat, pasti hampir artis-artis ini dia menampilkan barang-barang mewah ini kan. Yang salah, mereka tuh di endorse loh. Jam Rolex, itu kan seperti itu. Jadi orang-orang bermimpi untuk ini. Ya. Kemudian ya intinya gitulah. Untuk dicuci otaknya lewat media itu kencang sekali. Makanya skincare itu kan salah satu juga pengaruh dari media ya. Makanya seorang perempuan rela dia beli kosmetik yang abal-abal ya, yang 2000-an gitu kan, yang lipstick yang 5000-an bisa dipakai 1 tahun, habis itu makanya dipakai jontor-jontor semua ya, karena ya itu karena tampil cantik tapi budget pas-pasan, nah itu bahaya. Wajar-wajar aja ya, Indonesia itu sudah negara yang eksotis ya, punya kulit berwarna, itu salah satu anugerah yang tidak dimiliki oleh bangsa lain gitu. Nah ini radikalisme sudah ya, dan terorisme sudah. Oke, dari sini ada yang tidak ditanyakan? Tampang-tampangnya, tampang-tampang ada? Tampang. Oke, silakan. Yang mau bertanya boleh. Pak, Ya, silakan. Silakan Sidik. kenapa Pak nggak di Indonesia aja sih sebenarnya? Di diri manusia itu terkadang ada sifat fanatisme. Oke. Itu kenapa Pak? Karena memang kita sudah dasarnya punya pemahaman. Saya yakin Sidik punya pemahaman, Aprilia, Ibrahim punya basic nih, basic dalam diri manusia itu akan sifat egoisme, ya kan? Nah sehingga egoisme itu, dan ketika kita meyakini sesuatu akan kita pertahankan sampai kapanpun ya, prinsipnya. Biasanya kita cenderungnya egois ya. Nah kadang sikap fanatisme ini muncul karena kita menganggap sesuatu itu benar. Coba kalian pikir deh, kalian yang penganut Lia Eden, tahu nggak Lia Eden? Lia Eden. Yang nabi terakhir itu kan, Pak? Ya, yang perempuan yang dia Mengaku nabi. Tuhan, kan pengikutnya banyak nggak? Banyak ya. Nah, jadi ketika seseorang sudah percaya, maka dia akan fanatik. Betul nggak sih? Contoh aja lah, kalau kalian sudah percaya sama seseorang, akan percaya banget ya. Walaupun ada teman-teman kalian udah ngasih tahu si itu jalan sama seseorang, kalian enggak kok, pacar saya itu the best, pokoknya baik dan segala terbaik gitu kan. Nah, karena kita udah terlalu percaya dan yakin sama mereka, sehingga kepercayaan itulah akhirnya terkadang menimbulkan sikap-sikap fanatisme. Nah, ketika fanatisme ini tidak terbentuk, maka ini akan menjadi radikalisme. Kalau dalam segi ideologi ya, kita bisa kalau masalah ideologi ya. Nah, maka akan dari radikalisme ini untuk melakukan tindakan itu akan melakukan aksi terorisme. Ketika kita meyakini bahwa misalnya salah satu ajaran agama itu dianggap benar, kemudian kalian fanatik terhadap satu kelompok dan menganggap bahwa kelompok lain itu di luar kelompok kalian itu akan masuk neraka semua misalnya. Banyak ya kelompok-kelompok sekarang yang jamur di Indonesia, banyak ya yang menganggap bahwa kelompoknya itu ada kelompok yang terbaik dan kelompok-kelompok lainnya itu di luar kelompoknya itu ada kelompok yang sesat lah misalnya gitu. Banyak ya kelompok sekarang, banyak ya yang kayak gitu. Makanya kepanatikan inilah terkadang mungkin orang yang berpikir ini kok kayak nggak benar nih cara berpikirnya, tapi kalau udah kita sudah ngerasa benar ya pasti itu gitu. Karena emang naluri manusia kan itu ya. Ada lagi Sidik? Pertanyaannya jangan susah. Mungkin itu aja Pak, makasih banyak. Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan? Oke, Nicholas, ada yang mau tanyakan Nicholas? Ada Pak. Nggak ada. Cukup jelas.
jelas ya. Oke. Lanjut ya. Nah, ini yang menjadi kajian dari mata kuliah Pancasila, ada 4 material substansi. Pertama, historis. Ya, jadi kajian historis, kajian mempelajari tentang sejarah-sejarah masa lalu. Ya, sejarah itu kan penting ya. Sejarah itu kan penting buat kita semua, gitu kan. Sejarah itu kan sebagai refleksi kita. Hidup kita saat ini adalah sejarah kita masa akan datang. Betul nggak sih? Sekarang kalian belajar Pancasila sama saya nih ya. Setelah kita selesai belajar Pancasila, mungkin 5 tahun atau 10 tahun lagi, siapa tahu mungkin saya jadi presiden lah ya. Gitu. Pasti kalian, wah dulu ini Pak Riki dosen saya nih ya. Itu kan kalian punya historis masa lalu. Nah, makanya seperti itu. Jadi bangunlah masa depan kalian untuk saat ini. Maksudnya apa? Buatlah sejarah-sejarah yang positif saat ini untuk nama kalian terukir di masa depan. Terkadang masa lalu kita diungkit sudah puluhan tahun, aib kita diumbar karena perilaku kita yang sembrono. Banyak kasus-kasus di internet ya. Ya, mungkin Randy Sidik sering berkunjung ke Twitter ya. Siapa lagi yang sering berkunjung ke Twitter nih? Rizky ya, Nicholas itu kan pasti kan ada yang berbagi link ya, berbagi link yang pemersatu bangsa itu kan karena hasil perbuatan mereka, perbuatan mereka saat dulu divisualisasikan dalam bentuk video, foto, akhirnya dikonsumsi oleh semua orang. Jangan sampai diri kita menjadi seperti itu, pelaku seperti itu. Kecuali kalau kalian memang ingin terjun sebagai model profesional ya itu silakan. Ya, itu. Model profesional silakan ya kan. Kalau model kan ibaratnya kita udah tahu profesinya, mau pakai pakaian apa, mau pakai baju apa gitu kan. Gitu. Itu ya historis itu. Bangunlah historis kalian, sejarah kalian saat ini untuk nama kalian itu bagus itu. Ya, jangan sampai mahasiswa saya ada negatif gitu. Saya tidak mau gitu. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari saya tidak bisa mengintervensi kalian mau jadi apa, mau jadi siapa, mau ngapain itu bukan urusan saya ya. Masa bodoh ya gitu. Tapi saya hanya bisa memberikan gambaran aja. Kemudian sosiologi ya. Menjadi salah satu kajian dari materi substansi Pancasila adalah sosiologi. Apa itu? Yaitu mengkaji masalah-masalah sosial yang terjadi saat ini atau saat dulu menjadi bahan untuk dapat didiskusikan ya, dan dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Makanya selama tadi saya ngomong dari awal sampai akhir itu kan yang saya sampaikan banyak sekali kasus-kasus ya kan, kasus-kasus terkini, kasus-kasus dulu gitu kan, ya karena ini menjadi salah satu bagian dari sosiologi ini gitu. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke, kemudian yuridis itu ya mempelajari rule of law, itu berkaitan tentang undang-undang, peraturan, kesadaran hukum berbangsa dan bernegara gitu. Makanya nanti kalau kalian menemukan kajian materi yang ada undang-undangnya jangan kaget, jangan pingsan, jangan wah saya kok ketemu undang-undang dasar Pak, pusing Pak, saya mau pingsan kayaknya. Jadi jangan kayak gitu. Jadi kalian sudah saya wanti-wanti nanti akan bertemu dengan materi-materi tentang undang-undang lagi gitu nih. Tentang politik. Nah, politik ini menafsirkan fenomena politik dengan menggunakan pedoman moral ya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin makanya tadi saya bilang kasus-kasus di KPK misalnya, atau misalnya kasus moral sekarang nih, kebebasan berekspresi dan berserikat berkumpul,
sekarang pemerintah terkesan ya, mungkin ada sebagian yang mengatakan takut untuk dikritik. Mural tulisan Tuhan saya lapar dihapus ya. Padahal kan ibaratnya itu kan sebagai aksi kritis dari anak-anak muda. Itu kan yang buat bukan orang tua loh itu. Anak-anak muda sosial kalian yang punya jiwa kreativitas. Nah, itu kan sebenarnya kritis sosial. Ini bagian dari sebenarnya bisa dikaji sebagai mata kuliah Pancasila gitu. Tapi kita juga tidak menyalahkan pemerintah juga. Kita lihat dulu, apakah titik lokasi-lokasi yang digunakan itu melanggar aturan peraturan daerah setempat atau tidak. Karena tidak semua kota-kota di Indonesia itu terbiasa dengan mural. Ada yang mengatakan bahwa mural itu sebagai vandalisme. Tapi khususnya kalau untuk di Jogja, di Solo, di Surabaya, di Jakarta, mural itu bisa diterima, bahkan bisa berkolaborasi dengan budaya. Nah, makanya kemarin salut ya orang-orang muda di Jogja, karena sebagai bentuk protes, maka dia mengadakan lomba mural kembali. Gitu. Nah, sebenarnya kan itu kan aksi-aksi protes itu kan bisa dimasukkan sebagai kajian politiknya. Mungkin itu tanpa sadar kalian tahu itu, gitu. Tapi itu sebenarnya masuk ke ranah politik nih. Namanya gerakan sosial atau social movement. Nah, gerakan-gerakan sosial inilah yang akhirnya mewujudkan aksi-aksi protes dalam bentuk visual. Gitu. Kan orang kalau dengan demo kan hal yang biasa ya, tapi dengan mural-mural ini kan sehat di negeri yang sakit ya. Disuruh sehat di negeri yang sakit itu kan sebenarnya protes juga ya. Kita disuruh sehat, tetapi kita bisa mati kelaparan juga karena corona. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak mungkin sebagian orang yang di PHK dari pekerjaannya, untuk berdagang aja sulit. Banyak sekali kemarin kasus-kasus penertiban di era PPKM kan akhirnya banyak melanggar hak asasi manusia ya, para pedagang. Kasus yang di yang di Sulawesi ya, Sulawesi yang seorang yang di kafe itu kan menjadi konsumsi nasional, ini kan isu-isu politik juga sebenarnya. Nah, itu menjadi salah satu objek material dari materi pendidikan Pancasila. Oke, dari keempat ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Saya yakin memang tidak ya. Pak. Saya yakin memang tidak ada yang ditanyakan ya. Oke. Saya tahu lah ya. Saya nggak mau membuat kalian susah ya. Lebih cepat lebih baik. Oke. Baik, upaya pembangunan karakter ya. Nah, ini ada pengukuhan Pancasila sebagai falsafah ideologi negara, sebagai pengukuhan nilai dan norma konstitusi undang-undang, penguatan komitmen ya kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia, dan penguatan nilai-nilai keberagaman sesuai dengan konsepsi Bhinneka Tunggal Ika, dan penguatan keunggulan dan daya saing bangsa. Nah, daya saing bangsa ini cobalah kalian, kalau kalian sudah terjun di dunia pariwisata, kalian harus siap bersaing nih di era global. Jangan menjadi generasi pengeluh ya. Selalu menyalahkan pemerintah, tidak ada ruang pekerjaan, kesempatan pekerjaan. Tapi kita tidak mengupgrade diri kita. Karena urusan pekerjaan itu adalah urusan kompetisi skill dan pengalaman. Betul tidak? Jadi kalau sekalian ingin bisa diterima dalam dunia kerja, bangun portofolio kalian, bangun skill kalian dari sekarang. Nah, kemarin baru saya dapat telepon dari kakak kelas kalian ya, bilang, Pak Riki, Pak Riki pasti punya channel mahasiswa-mahasiswa Stipram ya, yang jurusan perhotelan sama pariwisata ya. Bisa nggak ini share informasi lowongan pekerjaan ini di tempat saya bekerja. Nah, dia butuh banyak untuk hotel-hotel di Dubai. Saya bilang ini langsung bayar langsung lolosnya
lolos, kalau seleksi interviewnya lolos gitu. Tapi memang ada administrasi 15 juta gitu kan. Tetapi pasti masuk kerja di Dubai karena memang saya langsung ownernya langsung yang meminta saya. Oke, siap saya bilang. Gitu. Artinya sebenarnya tinggal bangun skillnya nih. Kalian kalau ingin bekerja di luar negeri di Dubai, siapa sih nggak mau kerja di Dubai ya? Kalian apapun Dubai itu kan sebagai tolak ukur negara paling sukses di dunia lah ya sebenarnya. Ada mesin ATM dari emas ya, itu kan. Makanya kalau kalian memang sudah berkecimpung di dunia pariwisata, bangun skillnya, siapa tahu peluang-peluang kalian untuk membangun brand personal branding kalian bisa bagus. Kalau kalian sudah punya pengalaman di Dubai, di mana gitu kan, ketika kalian ingin bekerja itu tinggal punya daya tawar. Kamu mau gaji saya berapa? Karena kita dibutuhkan skillnya. Itu yang harus kalian rintis saat ini. Mumpung kalian masih semester 1 nih ya, gitu. Itu ya. Itu boleh have fun, boleh kita bersenang-senang, tapi kita juga bisa upgrade skill kita lah ya, public speaking-nya, atau kemampuan manajerialnya, atau apa ya, personality kita, gitu kan, inner beauty kita, table manner kita, nah, kita harus belajar itu. Nah, karena semuanya itu akan menciptakan karakter bangsa, tapi jangan melupakan identitas kita sebagai bangsa Indonesia yang ramah tamah dan saling tolong menolong gitu. Oke, demikian kuliah Pancasila dari Pak Riki ya. Semoga apa yang disampaikan bisa membuka wawasan kalian tentang pendidikan Pancasila, dan harapannya tidak bosan-bosan ya belajar Pancasila dengan saya. Baik, ada yang ditanyakan sebelum diakhiri? Nggak ada. Ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Kantor. Siapa yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sukses buat kalian semua, sukses buat masa depan semua. Bangun personal branding kalian untuk menjadi orang yang sukses ya. Oke, kalian manfaatkan teknologi ini untuk mencari finansial tambahan. Saya yakin di era digital ini tidak ada istilah orang nganggur sebenarnya. Karena semua informasi